Okay, hello everyone. Welcome back to our class again. Congratulations, you have done your midterm test. Sudah selesai ya UTS-nya, jadi sudah separuh perjalanan. So we're halfway towards the end of the semester, which is surprising because we've currently going through a lot of things and issues, terutama masalah virus ya, terus coronavirus ini yang membuat kita harus belajar online. So welcome back again to your online class. Maybe kalau tidak ada perubahan, if there is no changes, we're going to still be in our online class probably until the 21st of April. Jadi sampai tanggal 21 April masih akan terus online ya. Jadi selama waktu ke depan sampai tanggal 21, kelas kita masih akan ada di Google Classroom. Minggu sebelumnya, before we done the midterm test, we have discussed a lot of things about COVID-19. Saya pernah kasih compilation videos buat teman-teman, playlist about COVID. Saya nggak tahu teman-teman sudah semuanya check out all of those videos or not, but ada beberapa di situ yang menurut saya sangat penting. Kemudian ada juga website di Kementerian Kesehatan Australia that you can check, there are posters and videos and stuff like that. Dan bahkan teman-teman juga sudah melaksanakan tugas di situ. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali bahwa saya pernah meminta teman-teman untuk menuliskan daily reports ya, laporan harian dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 30 Maret. So it's about 10 days, 10 hari. Sorry. Jadi yang belum selesai silakan diselesaikan karena nanti ketika kelas sudah kembali normal, when classes resume normal, I'm going to ask for those reports ya. Jadi saya akan minta reports itu bentuk aslinya jadi originalnya gitu ya. Kan kemarin di-upload tuh. Saya maunya yang sudah dalam bentuk tulisan rapi ya. So don't forget about that. Saya ingatkan lagi sekali lagi ya. Nah, this week I'm going to explain about another topic yang masih ada hubungannya that is still related to COVID-19 or the novel coronavirus. Tapi mungkin dari 1-2 minggu ke depan kita akan bahas topik baru. So, ini adalah halaman yang kalian lihat sekarang adalah, so what you are seeing right now is the page of your classroom, Google Classroom. So the new topic that we're going to discuss this week and the next few weeks is health workers and healthcare system. Jadi tenaga medis dan sistem kesehatan. Diskusi ini, this discussion is not only about health workers or healthcare in Indonesia, but also around the world. Jadi seluruh dunia juga ya. Kenapa sih, Miss, kalau kita ngebahas health workers dan healthcare system, kenapa kita ngebahas tenaga medis? Why? It's because at this current situation, when the pandemic is happening around the world, the health workers and healthcare system are really the front lines of the whole thing. Jadi tenaga medis itu membuat kita sadar bahwa mereka sangat penting bagi kehidupan kita, menjaga kita agar tetap sehat, yang sakit juga dirawat, dan semoga yang sudah terinfeksi virusnya bisa segera sembuh. So imagine, bayangkan saja, tugas mereka benar-benar sangat, kompleks. Jadi benar-benar kompleks sekali ya. So that's why sebagai nursing nurse in the future, saya mau teman-teman diskusi tentang ini. Bagaimana menghadapi sebuah pandemi, menjadi seorang tenaga medis dalam situasi seperti ini, bagaimana sih? Bagaimana sih penanganan pemerintah Indonesia tentang COVID? So how is the government of Indonesia handling all of this situation? At every day we have hundreds of cases. Jadi setiap hari kita ada ratusan kasus. Kemudian sampai kemarin, until yesterday, we knew that there are probably around 4,000 and plus number of cases yang benar-benar sudah naik signifikan sejak pertama kali ditemukan kasusnya di awal Maret kemarin ya. Okay, so in this page ada dua hal yang saya sudah posting. Number one is hospital team, department, and nursing. Ada dua materi. Yang pertama adalah PowerPoint, yang kedua adalah PDF. Kemudian yang selanjutnya adalah scanning your environment. Ini adalah tugas ya. Kalau ini materi, kalau yang this hospital team and department ini adalah materi, this one. Kalau ini adalah tugasnya. Nanti kita akan bahas tugasnya ngapain aja ya. Yang pertama, saya akan buka dulu salah satu materi yang akan kita bahas.
Jadi ada satu PowerPoint yang sudah saya kirim. So I send in the classroom a PowerPoint presentation that you can start studying at your home. Isinya apa, mem? So this one is sorry about that. So the PowerPoint presentation is going to discuss about the hospital team and your duties as a nurse, and then as well as some probably departments in the hospital. So you might probably see, maybe uh, the neurologies or triage nurse. There's so many thing about it. Nah, ini kita akan buka dulu. Jadi nanti kalau Anda buka PowerPoint-nya, akan isinya seperti ini. Nah, jadi apa sih maksudnya tujuan kita belajar ini? Nanti di halaman pertama, saya akan besarkan ini dulu. So, in the first page, ada ini ya, the hospital team and in around the hospital. In this unit, we are going to learn about hospital jobs, describing what people in hospital do, of course the nurse and the doctors as well, describing routines and current activities, ngapain aja selama di rumah sakit, kemudian nursing profession, kayak apa sih nursing profession itu, kemudian also ada describing what different hospital departments do. Jadi ada department-department di hospital. Kalau kalian udah pernah di emergency, ada yang di mental unit, ada yang di cancer unit, something like that. And then directions of the hospital as well. Nah, terus kemudian Anda baca ini, lanjut ya. Kemudian setelah di sini saya akan ke satu materi lainnya, yaitu ini. Nah, jadi ini perlu teman-teman baca ya secara teliti. Nanti saya akan adakan kuis untuk teman-teman kerjakan. Nah, ini hospital team. Number one, hospital team itu ya berarti adalah kelompok-kelompok yang kerjanya di hospital atau di rumah sakit. Number one adalah of course doctors ya. Doctors itu pasti dibagi-bagi lagi menjadi doctors yang beda-beda spesialisasinya. Yang pertama acute or emergency doctors. Biasanya ini ada di depan ya, di IGD, di UGD lah, atau di depan yang biasanya nerima pasien pertama kali. Kalau yang pasiennya parah yang nggak bisa jalan atau segala macamnya, itu namanya acute doctors or emergency doctors. Kemudian ada consultant nih. Di sini semuanya daftar list ini, in this list there are description. Jadi ada penjelasannya ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir maksudnya apa. Teman-teman bisa pakai translate-nya masing-masing if you want to understand what each word means. Saya akan jelaskan masing-masing ini. Teman-teman bisa belajar sendiri di rumah masing-masing ya. Intinya di sini sudah dibagi di bawah ini macam-macam doctors. Contohnya adalah ada consultant, ada registrar. Itu apa maksudnya registrar? House physician, kemudian rehabilitation doctor. Kira-kira apa sih rehabilitation doctor? Is a physician with special skills in the management of stroke. Jadi dia adalah dokter yang kemampuan khusus di bagian manajemen stroke. Nah, mungkin memonitor perkembangan orang-orang yang rehabilitasi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan saraf, something like that ya. Kemudian ada psychiatrist. A doctor specializing in the working of the mind is consulted if disorders such as depression or anxiety result from the stroke. Jadi kalau psikiatris tuh kayak hubungannya dengan mental, kemudian dengan mind gitu, pikiran, mungkin Anda depressed or frustasi gitu ya, pasti kamu akan menemui seorang psikiatris. Terus ada neurologist di sini juga ya. Ini menurut saya sangat gampang, silakan dipelajari. Nah, jangan lupa, jangan sampai di skip. I'm going to put all of this list into our quiz. Jadi saya akan kasih quiz minggu depan. Nah, teman-teman akan belajar tentang ini dan akan ada di kuisnya. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak akan bisa jawab kuisnya. Dari dokter kita pindah ke nurse ya, perawat. Nah, perawat itu banyak juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa nama dan kategori. Number one nurses yang biasa ya, yang regular nurses.
work experience in the special needs of people with stroke, provide day-to-day care. Jadi ini banyak sekali yang pengertiannya teman-teman bisa cari sendiri kira-kira apa itu nurse yang umum. Ada charge nurse, jadi ada yang ward atau ward manager ya namanya. Charge nurse itu namanya ward manager yang mengurusin ruangan-ruangan. Ada staff nurse, ada nurse aides juga ya. Apalagi ada lagi nggak Miss selain nurse and doctors? Ada pastinya ya. Di bawah ini dijelaskan lagi social worker, clinical psychologist, ada neuropsychologist, ada fisioterapis. Nah ini fisioterapis itu biasanya yang ngurusin orang-orang terapi gitu ya, yang berhubungan dengan terapi-terapi tubuh, mungkin nggak bisa gerak atau segala macamnya. And then ada speech language therapist yang mungkin ya, kalau speech ini karena hubungannya dengan berbicara, maka mungkin dia adalah terapi orang-orang yang komunikasinya bermasalah, for example like that. Okay? So there are many more of this list. Nah, saya nggak akan menjelaskan one by one, tapi intinya ada yang di sini kalau ada di antara list ini yang teman-teman nggak ngerti, if you don't understand of this list, you can always ask me in classroom atau kalian bisa WA saya di kelas, di grup kelas di WA. Oke, ada radiologis di sini juga ya. Saya rasa teman-teman sudah paham dengan radiologi. So any other stuff that you are trying to get from here, you can use your Google Trends or you can use any dictionary, which I recommend more than Google Translate, to find the meaning of all of this list. Nanti, if you have any question, you can tell me through the group or maybe in classroom as well. Ini yang materi pertama. This is the first material or topic, material or topic. I'm going to explain yang PPT-nya. Habis ini di video kedua, okay? Thank you so much. See you in the next video.